Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari-hari ini tentu hari-hari yang sebenarnya kalau kita menikmati itu adalah hari yang indah. Ini minggu keempat, minggu terakhir dari bulan Februari. Artinya kita sudah melewati tahun ini 2023 hampir 2 bulan. Dan tentunya ada banyak hal, pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Sekalipun di tengah-tengah segala keadaan yang tidak mudah. Berita yang begitu kadang-kadang memberikan rasa cemas, rasa khawatir di dalam hidup kita. Tapi saudara-saudari, dalam riuh rendahnya segala keadaan dan berita yang ada, kalau kita fokus dan memperhatikannya terus-menerus, itu akan menguasai hidup kita. Dan ketika berita itu menguasai pikiran dan perasaan kita, kita akan dibayang-bayangi rasa takut dan cemas. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hidup orang percaya itu bukan ditentukan oleh keadaan. Saya ulang, ya, hidup orang percaya bukan ditentukan oleh keadaan. Ya, lanjut. Nah, orang percaya hidup tidak ditentukan oleh keadaan. Keadaan yang sedang dihadapinya. Tetapi apa saudara? Oleh iman kepada Tuhan dan firman. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, di sepanjang bulan Februari ini, temanya adalah refocusing. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 9. Dikatakan di sana, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa Yosua diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sepeninggalan Musa. Tuhan mengingatkan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hati menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dimaksud, sekalipun penuh tantangan yang tidak mudah. Namun satu hal yang harus dimiliki oleh Yosua untuk meneguhkan dan menguatkan hatinya adalah agar perhatiannya tidak teralihkan atau terpecah kepada tantangan yang tidak mudah tersebut, tetapi kepada firman Tuhan yang telah dinyatakan Allah kepadanya, kepada kesetiaan Tuhan dalam penyertaan dan janji-janjinya. Saudara-saudari, Yosua ketika ia menerima perintah dan panggilan Tuhan itu, tentu ia membandingkan dirinya dengan kepemimpinan Musa yang luar biasa. Musa bukanlah Yosua, Yosua bukanlah Musa. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada 2 juta orang dibawa keluar dari Mesir, dan Musa adalah pemimpin yang besar yang diberikan kuasa dan otoritas wibawa oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Yosua selama 40 tahun adalah hanya abdi Musa yang seorang yang membantu Musa di dalam
Yosua menjadi seperti minder, tidak percaya diri. Tetapi kan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sepeninggal Musa itu bukan manusia yang memanggil dan memilih dia, tetapi Tuhan sendiri yang memanggil dia. Tuhan yang sama yang memanggil Musa adalah Tuhan yang sama juga yang memanggil Yosua. Sehingga ketika pada waktu Tuhan memanggil Yosua, ia berkata kepada Yosua, "Hei Yosua, janganlah takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Untuk ia mengalami keteguhan, kekuatan hati di dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah. Bukan dengan kekuatan dia, bukan karena kemampuan dia, tetapi adalah karena ada Allah yang menyertai dia, sama seperti Allah menyertai Musa. Hanya ada satu hal yang perlu ia perhatikan. Dia katakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu saja. Apa maksudnya? Fokuslah kembali. Fokus kepada apa, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak hanya menyertai Yosua, tetapi juga Tuhan punya kemampuan untuk menuntun Yosua. Tidak hanya Tuhan mampu menuntun Yosua, tetapi juga Tuhan bersedia untuk menuntun Yosua. Ini hal yang paling utama dan penting. Kebersediaan Allah di dalam menuntun Yosua itulah yang membuat sebenarnya Yosua tidak perlu melihat apa yang telah sedang ia alami atau apa yang menjadi kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak harus membandingkan kemampuannya, tetapi karena Allah yang menyertai, kebersediaan Allah menuntun dia, itulah yang membuat dia menjadi kuat dan teguh. Keadaan sesulit apapun, saudara, keadaan sesulit apapun, kita tidak boleh teralihkan dan terpecah kepada keadaan tersebut, tetapi kepada firman Tuhan yang telah dinyatakan Allah dan kepada kesetiaan Allah di dalam penyertaannya atas hidup kita. Amin. Itu hal yang menjadi penting, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur Tuhan tidak hanya mampu menuntun kita, tetapi Ia juga bersedia menuntun kita. Sehingga di tengah masa sekelam apapun, kita tidak perlu berputus asa, saudara. Saudara, di tengah sekelam apapun, saudara, kita tidak perlu berputus asa. Kenapa, saudara? Karena kebersediaan Tuhan untuk hidup kita. Dan karenanya memungkinkan hidup kita dapat menyongsong hari esok yang penuh pengharapan. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini hal yang paling penting, saudara. Kenapa, saudara, kita mempercayakan Tuhan di dalam menuntun hidup kita? Karena tuntunan Tuhan tidak pernah keliru dan tidak pernah berakhir pada jalan yang buntu. Sebab Allah adalah Allah yang maha berhikmat. Kalau saya menuntun saudara, bisa saja mungkin salah, karena saya punya keterbatasan. Tetapi kalau Tuhan yang menuntun saudara, Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan tidak pernah menemukan jalan yang buntu. Karena Dia adalah Allah yang maha berhikmat. Itu sebabnya di tengah segala keadaan yang kita hadapi, jangan mengandalkan kemampuan kita, tapi andalkanlah Tuhan. Orang yang berjalan kepada tuntunan Tuhan tidak akan, ia akan hidup dalam kebahagiaan. Mengapa, saudara? Mengapa orang yang dituntun hidupnya oleh Tuhan akan mengalami kebahagiaan? Karena ketika Tuhan menuntun hidupnya, pasti ia tidak pernah mengalami kebuntuan jalan. Amin. Dia tidak pernah mengalami kebuntuan. Pasti ada aja jalan keluar yang Tuhan berikan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, tidak hanya Allah mau bersedia menuntun kita, tetapi juga dalam tuntunannya Ia juga menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Dia yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Ia memelihara hidup kita dengan sempurna. Ia menjaga
akan melindungi kita. Hanya satu hal yang paling penting saudara, yang ada di dalam kehidupan kita, yang Tuhan tuntut atas hidup kita. Apa itu saudara? Lanjut. Ya, ini saudara, selanjutnya. Ya. Nah, lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Terus. Ya, lanjut. Nah, ini tuntutan Tuhan. Tuntutan utama Allah terhadap orang yang dipanggilnya adalah kesediaan untuk taat melakukan apapun yang diperintahkan. Itu hal yang paling penting. Itu paling utama. Memiliki ketaatan akan untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Persoalan dan pertanyaannya, seberapa taat kita mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, itu sebabnya hal yang paling penting dalam kehidupan kita di sini sekali lagi adalah fokus. Fokus kepada apa saudara? Bukan kepada persoalan, bukan kepada masalah yang kita hadapi, bukan kepada tantangan yang ada. Kalau hari-hari ini saudara, ekonomi lagi lesu, dagang mulai lesu nggak di Prabumuli? Sepertinya enggak. Amin. Ya, di luar sana banyak saudara, tapi Prabumuli, dagangannya laris manis. Kalaupun ada itu terjadi saudara, jangan fokus di sini. Waduh, kueku kok jadi menurun omsetnya. Enggak apa-apa saudara. Kalau Tuhan izinkan itu saudara, kita menghadapi tantangan itu, sesungguhnya Tuhan hanya mengingatkan kita, engkau bersandar kepada aku, engkau mengandalkanku, bukan pada kekuatan dan kemampuanmu. Karena kalau engkau bersandar kepada aku, maka aku akan membuka jalan bagimu. Saudara, kenapa ada siang dan malam? Kenapa ada siang dan malam? Sama. Kenapa ada musim kemarau dan ada musim hujan? Tahu saudara? Ada malam saudara supaya engkau beristirahat. Kadang-kadang kita nggak punya istirahat lagi kalau lagi sibuk kan? Mau banyak gawe enggak? Betul nggak? Gawe di sini ya. Banyak kerja sampai-sampai kita lupa tidur. Padahal tubuh kita butuh istirahat. Sama saudara, kalau lagi dalam kelam ada masalah yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan berkata kepada anakku, istirahat saja, rest, carilah jalan, bersandar kepada aku. Itu maksudnya. Itu sebabnya kalau ada tantangan yang besar di hadapan kita, ada kesulitan yang sedang kita alami, bukan melihat kemampuan dan kekuatan kita. Karena kemampuan kita untuk bekerja sebenarnya hanya 8 jam Bapak Ibu. Lebih daripada itu engkau akan loyo. Dan pada waktu engkau sudah tidak mampu lagi bekerja, ada waktunya engkau beristirahat. Sama, hukum rohaninya juga begitu. Ada keletihan rohani? Iya ada saudara. Kalau engkau terus bekerja, kalau engkau terus melayani, engkau tidak punya istirahat, engkau tidak waktu berdoa, engkau tidak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Lama-lama engkau menjadi kering. Sama. Itu sebabnya saudara, kalau kita menghadapi tantangan, kalau kita mengalami persoalan besar, Tuhan berkata kepada anakku, istirahat, andalkan aku, cari aku, melekatkan kepada aku. Itu paling penting. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Yosua dalam kondisi itu, dalam kondisi yang dia melihat tantangan yang hebat di hadapannya, sebenarnya Tuhan mau berkata kepadanya, anakku, andalkan saja, aku yang menyertai engkau. Janganlah engkau melihat keadaan yang ada di kiri kananmu itu. Fokus kepada aku. Dia berkata, janganlah
menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini bukan hanya masalah bertindak, tetapi hatinya, pikirannya, jiwanya, ya, bukan kepada persoalan yang dihadapi. Seringkali pikiran kita tertuju kepada persoalan yang kita hadapi. Seringkali jiwa kita itu tersedot di dalam masalah yang kita hadapi. Kita lupa bahwa Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita mendengar wajah kita dihadapi di atas, melihat Tuhan dan merendahkan diri di hadapan. Itu saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya betapa pentingnya kalau di masa-masa sulit itu perlu kita memiliki telinga untuk mendengar. Perlu kita punya perhatian, merenungkan dan melakukan. Sesungguhnya firman Tuhan, Tuhan ingin mau berbicara kepada kita. Di tengah segala persoalan yang kita hadapi, di tengah segala masalah yang sedang kita alami, itu sebenarnya Tuhan sedang mau berbicara kepada kita. Yang menunjukkan bahwa, hei anakku, ada jalan yang akan kutunjukkan kepada aku. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ya, itu sebabnya kalau kita memasang telinga kepada apa yang Tuhan firmankan, kepada suara Tuhan, pasti jalan kita tidak tersesat. Amin. Amin. Jalan kita tidak akan tersesat. Anak-anak muda, ya, pasangan, maksudnya yang belum menikah, kalau ia memasang telinganya kepada Tuhan, kalau ia memasang, ya, perhatiannya kepada firman Tuhan, pasti dia tidak akan salah memilih jodoh. Termasuk di dalam bekerja, dia tidak akan salah memilih pekerjaan. Kenapa? Karena ia tahu Tuhan yang menuntut dia ke sana. Ada banyak orang yang mengalami kebuntuan, saudara, karena ia mengandalkan kekuatannya. Dia mencoba merekayasa. Tadi waktu saya makan siang dengan Pak Edu, dia bercerita ada seorang pengusaha yang luar biasa kelihatannya, naik mobil Ferrari, saudara, punya jam, bukan lagi jam Rolex. Apa yang mahal itu, Pak Ferdi? Enggak tahu. Berarti nggak pernah punya dan nggak pernah punya keinginan. Teman ini berkata, tahu nggak Pak, jangan percaya kalau ada orang atau pengusaha model kayak gitu. Sepertinya orang hebat, tetapi sesungguhnya banyak utang sana sini. Saudara-saudari, kita bisa terkecoh dalam penampilan seseorang. Tapi siapa tahu isi dompetnya dan isi hatinya, kan kita tahu. Tetapi kalau orang yang sedang mengasihi orang yang mengasihi Tuhan, saya memastikan dia akan berjalan apa adanya. Amin. Dia nggak perlu pakai format begitu. Lalu, bukan maksud saya ibu-ibu nggak perlu format, begitu saudara. Perlu ibu-ibu itu format, saudara. Ya, pergi ke salon itu perlu. Gitu. Tetapi jauh lebih daripada itu, memoles hati yang paling dalam. Format muka boleh nggak? Ibu-ibu, perlu nggak format muka? Perlu. Ya. Jangan sampai kayak mbok-mbok, saudara. Perlu. Bapak-bapak, ya, suruh istri-istri itu format. Pergi ke salon itu perlu, saudara. Ya. Tetapi jauh lebih daripada itu, ya, hatinya yang diformat. Amin. Jangan seperti yang kejadian itu tuh yang barusan kita dengar itu, sampai akhirnya seorang diinjak-injak kepalanya. Hari-hari yang 3 hari belakangan ini menjadi sesuatu yang menyedihkan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saya percaya bahwa dalam apapun yang Tuhan rancangkan atas hidup kita, itu adalah rancangan yang terbaik. Tapi untuk mencapai rancangan yang terbaik atas hidup kita, itu bukan kekuatan kita. Saudara-saudari, tahu nggak? Tuhan itu dia nggak mau kita rugi. Tahu nggak? Tahu nggak bahwa Tuhan itu kalau dia telah
Tuhan dalam hidup saudara-saudari, Dia ingin hidup beruntung. Apa saudara? Beruntung. Ia tidak mau hidup kita menjadi gagal. Ia mau hidup kita berhasil. Itu sebabnya Dia berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan hukum Taurat itu siang dan malam. Supaya apa saudara? Engkau bertindak hati-hati. Dan kalau engkau bertindak hati-hati, maka pasti engkau berhasil. Tidak hanya sekedar berhasil saudara, tapi beruntung. Siapa yang mau cuan saudara? Sedikit sekali yang mau cuan. Saudara, siapa yang mau cuan dalam hidupnya? Pasti semua yang di sini hidupnya mau cuan, tak? Mau untung. Tapi apakah saudara untuk mencapai untung itu dengan kekuatan dan kemampuanmu? Bukan. Keberuntungan di sini engkau dijadikan Tuhan berhasil. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar menyuruh Yosua untuk pergi berperang, untuk pergi membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, dan untuk menghadapi musuh-musuh. Tidak, saudara. Tuhan berkata kepada dia, hei Yosua, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab aku yang menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan itu penting. Dikatakan di situ hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya orang dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Untuk kita mengalami keteguhan hati, fokus. Dia berkata jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hati kita itu lurus saja kepada Tuhan, mengarahkan seluruh pikiran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saya lanjutkan. Tuhan saudara pasti menyertai. Tuhan pasti memperlengkapi. Tuhan pasti memampukan kita. Orang yang telah dipanggil dan dipilihnya di dalam keadaan apapun. Untuk apa saudara? Agar kita dapat melaksanakan rencananya bagi dunia ini. Itu rencana Allah dalam hidup saudara-saudari dan saya. Sehingga pada waktu kita hidup di dalam rencana itu, di dalam tuntunannya, di dalam kelengkapan yang Allah berikan kepada kita, hidup kita akan menjadi berhasil. Dan kalau hidup kita berhasil, hidup kita diberkati Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Saudara dipanggil dan dipilih untuk itu. Itu sebabnya bangsa Israel pergi saudara dari Mesir menuju tanah perjanjian dan tinggal diam di tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Bukan untuk menikmati tanah yang penuh susu madu itu saja, tetapi mereka supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Itu sebenarnya kalau saudari diberkati Tuhan, jangan aneh-aneh, ya, jangan macam-macam. Engkau tahu itu kalau engkau diberkati Tuhan, supaya engkau beribadah kepada Tuhan dengan baik. Amin. Itu saudara harus menyadari hal itu. Harus kita tahu hal itu. Kalau kita diberkati Tuhan, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan dengan baik. Jangan waktu diberkati Tuhan cari yang lain. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, jangan menyimpang dan ke kanan dan ke kiri. Itu memberikan pesan yang sangat penting untuk tidak terpengaruh di dalam keadaan yang kita hadapi. Ini penting. Kesulitan ada toh? Kesulitan pasti ada. Ya, persoalan pasti ada. Kapan ya saya lagi disetirin oleh seseorang. Kalau diberkati, oh ya, hari Kamis malam di Malang, ada seseorang ngajak, kami yang ngajak dia makan. Terus habis itu
kami pergi ke tempat dia usaha, lalu kami ngobrol. Lalu dia berkata kepada saya, Pak, kenapa banyak orang yang klaim sama Tuhan? Kalau itu adalah rencana Tuhan, sepertinya kalau mengalami masalah, kok jadi protes sama Tuhan, klaim sama Tuhan. Contoh, pasangan suami istri, betul nggak? Betul nggak? Itu dari Tuhan. Sudah meyakini itu dari Tuhan dan akhirnya menikah, tapi kok tetap jadi bertengkar. Yang satu nggak cocok. Saudara-saudari, tahu nggak? Kalau itu rencana Tuhan, tidak dalam arti mulus-mulus saja. Saya tadi naik tol, saudara, saya kepikir, kalau naik tol itu tidak di dalam arti tidak ada jalan yang bergelombang. Kenapa masih bergelombang, saudara? Kenapa, saudara? Kenapa bergelombang? Karena salah ngaspal, Pak. Tapi tahu nggak, saudara? Saya menyadari, iya, supaya hati tidak lupa bahwa sedang engkau melewati jalan. Ada jalan yang bergelombang, saudara. Sama dalam pasangan hidup ini. Waktu Tuhan bicara kepada saya dengan istri 2000, saya ingat dulu, 2002 bertemu dengan pasangan saya. Tuhan yang bicara langsung. Saya meyakini 3 kali Tuhan bicara dalam hati saya. Karena saya baru pernah ketemu dan Tuhan bicara, itu dia. Nah, saya sudah pada cerita, toh. Umur pernikahan kami tahun ini 20 tahun. Dia betul, mau 20 tahun. Pertunangan kami sebentar lagi ya 21 tahun. Saya ingat 30 Maret. Ya. Lalu dalam pernikahan itu selama 15 tahun. Dia apa, mau apa, masih sering. Kebanyakan kami bertengkarnya adalah waktu membicarakan tentang ya, urusan makan sih nggak masalah. Ya, yang lain-lainnya sih nggak. Tapi kalau udah bicara pelayanan, saudara, itu seringkali berbeda pendapat. Seringkali ada argumen-argumen yang tajam, saudara. Yang seringkali kita gak usah bicara itu dulu dah. Lain kali aja. Gitu. Itu yang terjadi, saudara. Tapi saya berkata kepada Bapak Ibu, kenapa? Pertama, itu sebenarnya terjadi supaya semakin hari saya menyadari bahwa tidak semua apa yang saya pikirkan benar. Tidak semua apa yang ada di dalam hati saya dan pikiran saya dapat cocok dengan orang lain. Kenapa itu tidak cocok dengan orang lain, saudara? Menyadari bahwa saya adalah manusia terbatas. Sehingga di dalam menyatukan hal itu butuh waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan seringkali dalam argumen kami dengan pasangan ini masalah pelayanan, seringkali dia benar daripada apa yang saya pikirkan. Itu penting, saudara. Kalau kita menyadari keterbatasan kita, kita dapat menghargai pendapat orang lain. Amin. Ini penting. Apalagi kalau Tuhan bicara kepada kita yang tidak sesuai dengan selera kita. Seringkali kita memaksakan selera kita, bukan? Saya punya harapan tadi, ya, Tuhan itu memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Tuhan menjawab lebih daripada apa yang kita doakan. Kita mau ini, tapi ternyata Tuhan berikan yang lain. Kan itu kesalahan. Itu sebabnya dibutuhkan kerendahan hati untuk memasang telinga untuk mendengar dan untuk merenungkan dan serta bertindak seperti yang difirmankan Tuhan, sekalipun itu tidak sesuai selera. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, Yosua terlatih 40 tahun untuk menjadi abdi. Bayangkan selama 40 tahun membantu Musa
saudara bukan hal yang mudah. Perlu kita memiliki hati yang menghamba, pengabdian kita, saudara, sehingga kita dapat berjalan dalam rencana Tuhan yang indah itu atas hidup kita. Kita tidak melihat keadaan itu bisa berubah, saudara. Situasi itu bisa berubah. Hari ini katanya 2023 ini adalah tahun yang sangat sulit. Tapi kalau itu pun kita hadapi, kalau kita mengalami juga kesulitan, saudara, saya percaya karena Tuhan mau membentuk hidup kita. Amin. Supaya kita tetap mengarahkan perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi teralihkan dan pikiran kita tidak terpecah kepada keadaan, tetapi duduk di bawah Tuhan untuk mendengarkan Dia. Amin, saudara. Saya di sini dikatakan keadaan dunia dapat saja bagaikan gelombang laut yang mengombang-ambingkan. Namun bila kita fokus kepada Tuhan dan firman-Nya dengan iman yang teguh, maka kita akan hidup dengan damai sejahtera dan terus melangkah untuk meraih masa depan yang indah di hadapan kita. Amin. Boleh saja laut bergelora, saudara. Boleh saja keadaan itu berubah-ubah. Tapi kalau kita hidup fokus kepada Tuhan, fokus hidup kita kepada firman Tuhan, kita akan tetap tenang. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ini penting sekali. Ya, berikutnya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Tuhan itu kalau Ia sudah berjanji, Dia tidak akan mungkin mengingkarinya. Amin. Dia bersumpah, artinya Dia mengikat dirinya kepada janjinya. Itu penting. Dan itu fokus kita. Kalau Ia sudah berjanji, pasti Ia menggenapinya. Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah lupa, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Tahukah saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang telah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel? Dan Tuhan ingatkan kembali kepada Yosua di ayat yang ketiga dan keempat bahwa setiap tanah yang diinjak oleh Yosua akan menjadi miliknya. Perhatikan saudara, setiap tempat yang diinjak oleh Yosua itu akan menjadi miliknya. Ayat keempat dikatakan di situ, ya, dari padang gurun dan gunung Libanon dan sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Ini Tuhan telah janjikan kepada Musa. Ini juga Tuhan telah janjikan kepada Abraham. Artinya bahwa janji Tuhan itu dari generasi kepada generasi. Tidak pernah putus, saudara. Itu akan terus berlanjut. Dan itu hanya orang yang hidup sungguh-sungguh, ya, fokus kepada janji Tuhan itu dan menghidupi janji Tuhan itu yang akan memperolehnya. Terdengar saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam ayat, dalam pasal 21, saudara, ayat 43 sampai 45. Ini ya, saudara. Dikatakan di sini, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yang negerinya yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tetapi tepat seperti yang dijanjikan. Perhatikan, tepat seperti yang dijanjikannya. Lalu dikatakan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Itu adalah penggenapan yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua di ayat pasal 1 ayat yang kelima. Kalau baca ayat ini dikatakan apa, saudara? Tidak ada satu pun yang dapat bertahan berhadapan dengan
musuh-musuhnya itu takut semua. Dan akhirnya mereka menduduki tanah Kanaan. Lalu dikatakan, lanjut saudara, dikatakan, sebentar, masih di... Ya, dikatakan begini, semua musuh diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Gak ada. Ini luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mantap. Ya. Itu sebabnya ada dua hal untuk kita dapat hidup di dalam jaminan Tuhan. Pertama adalah iman yang tak tergoyahkan. Ya. Yosua 1 ayat 7, saudara, saya singkatkan, hati dan jiwa tidak teralihkan dan terpecah oleh situasi yang mengancam dan berbahaya. Namun perhatian dan fokus kepada pernyataan Tuhan dengan firman dan janji-janjinya. Itu saudara, ini Yosua adalah patut kita teladani. Mengapa saudara? Sejak ia bersama dengan Musa dari Mesir sampai ke padang gurun, satu hal yang membedakan Yosua dan Kaleb dengan bangsa Israel yang lain adalah karena ia imannya tidak tergoyahkan. Dari mana saudara? Waktu salah satunya adalah waktu Tuhan Musa mengutus untuk mengintai tanah perjanjian. Ada 12 orang yang Musa utus. Mereka pulang setelah mereka mengintai, menyelidiki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Sama-sama memberikan berita yang memang itu adalah fakta. Itu adalah keadaan yang sebenarnya. Yang pertama, 10 selain Yosua dan Kaleb, mereka mengatakan bahwa betul tanah Kanaan itu adalah tanah yang penuh susu dan madu. Betul nggak? Itu fakta. Tetapi mereka berkata, ada orang Amalek, ada banyak orang raksasa di sana. Betul nggak? Itu fakta nggak? Fakta. Lalu mereka berkata, kita seperti cacing. Nah itu kabar busuknya. Lalu Yosua dan Kaleb sama mengatakan demikian, begini. Dia berkata begini, betul tanah Kanaan itu penuh susu dan madu. Yang kedua, betul ada orang Amalek, orang-orang raksasa. Tapi yang membedakannya apa saudara? Yang membedakan mereka apa saudara? Yosua dan Kaleb dan 10 yang lainnya apa yang membedakan? Itu fakta, semua tetap fakta, itu fakta. Yang mereka sampaikan, bahkan faktanya adalah mereka membawa hasil dari tanah Kanaan itu saudara. Mereka bawa buah, di sana ada anggur dan macam-macam saudara. Itu mereka. Tapi yang membedakannya apa saudara? Yosua dan Kaleb berkata, betul orang raksasa, tapi kita dapat mengalahkan mereka. Kenapa? Yang menyertai kita adalah Tuhan. Itu yang membedakannya. Penyertaan Tuhan artinya iman mereka tidak goyah sekalipun ada tantangan di sana, sekalipun ada masalah di sana, sekalipun ada persoalan di sana, sekalipun di sana tidak mudah. Tetapi mereka tahu adalah penyertaan Tuhanlah yang memampukan mereka untuk menaklukkan musuh sehingga mereka dapat merebut tanah Kanaan. Amin. Itu imannya tidak digoyahkan oleh keadaan, tidak terpecah oleh situasi, oleh tantangan yang tidak mudah. Itu sudah. Kita bagaimana kalau kita menghadapi keadaan yang sesulit itu? Saya berharap iman kita tidak tergoyahkan. Amin. Amin. Kita tetap fokus kepada firman Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah iman yang aktif. Perhatikan tadi ayat yang ke-8 dikatakan bahwa ya janganlah engkau lupa memperkatakan hukum Taurat itu. Renungkanlah itu siang dan malam.
supaya engkau bertindak hati-hati dan engkau beruntung. Pertama saudara, perlu kita memiliki waktu untuk mendengar. Saudara, perlu kita waktu untuk mendengar. Ketika saudara menghadapi masalah, saya sudah katakan tadi, jangan cepat-cepat bertindak. Butuh waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Yang kedua saudara, kalau engkau mendengar firman Tuhan, jangan lupa memperkatakan. Supaya apa saudara? Supaya apa? Supaya saudara itu dapat membangun jiwamu, sehingga jiwamu itu bergelora kembali. Oh, ada suara Tuhan, ada firman Tuhan yang bersama. Itu penting. Dan yang ketiga, kalau engkau sudah memperkatakan, renungkan, kunyah itu baik-baik firman Tuhan, supaya pada waktu engkau mengunyahnya, engkau memahami, mengerti betul bahwa ini waktunya untuk bertindak. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan berbicara kepada kita adalah Tuhan memang menuntun kita dan mau menuntun kita. Itu. Jadi perlu waktu. Pertama, mendengar. Yang kedua, memperkatakan. Yang ketiga, merenungkan. Dan yang keempat, bertindak. Bertindak apa saudara? Bertindak sesuai dengan tuntunan firman Tuhan itu. Itu namanya tindakan aktif. Tidak sekedar doa terus, ngurung diri di kamar terus, ngurung diri. Tuhan sudah bicara saudara. Tuhan bicara kepada Anda tentang firman-Nya, di dalam firman-Nya. Jangan perlu, waduh, mana ya suara Tuhan ya? Mana suara Tuhan ya? Renungkan firman Tuhan itu. Saudara, saya sedikit kesaksian. Tahun 2021, entah kenapa saya dalam doa waktu itu, Tuhan berkata begini dalam hati, waktunya engkau mengembangkan pembangunan. Ini dalam hati. Saya rasa itu mungkin keinginan saya, tapi saya renungkan. Akhirnya Tuhan teguhkan kembali. Tapi malu-malu saudara, mau ngomong takut salah. Tinggal ngomong kok bergejolak terus. Situasi tidak mudah. COVID saudara. Kan orang pasti bilang, gila ini orang. Siapa yang berdatang ibadah? Ini aja sudah online. Betul saudara? Saya ngomong kepada beberapa orang. Semua terdiam. Terdiam juga saudara. Mungkin berpikir seperti yang mungkin banyakkan orang saudara. Bapak ini kok gila ya? Siapa yang mau datang ibadah? Tapi akhirnya berjalan dengan waktu saudara. Sampai akhirnya bulan Mei diputuskan, oke, kita buat gambar. Cukup besar saudara dan butuh dana belasan M. Karena itu 2,5 lantai saudara. Luasnya semua bangunan 2,5 lantai itu 1.100 meter. Lalu bulan Oktober pas ulang tahun GKPB Pangkal Pinang tanggal 23 kita buat acara untuk peletakan batu pertama. Sudah terbentuk panitia, dana peletakan batu pertama, dana belum seberapa, baru belasan juta. Ya sudah, selama 2 bulan nggak ada pergerakan apa-apa. Orang mungkin bingung, gila ini orang. Bangun belasan dana enggak ada.
situasi-situasi COVID. Akhirnya Januari tahun 2022, ada dana masuk ratusan juta. Ada yang ngomong, Pak, saya dengar Bapak ngomong, oh iya, oh gitu ya. Terus dia minta, boleh nggak? Tapi nggak seberapa ya. Ada yang kirim dari luar kota, di dalam kota. Lalu berjalan dengan waktu, bulan Februari, dananya waktu itu baru 300-an. Ini kita buat, kita mulai fondasi. Fondasi bulan April berhenti karena dananya nggak ada. Tapi fondasi sudah selesai. Ada yang ngeletuk, Pak, waduh ini besi semua ini yang tumbuh nanti, Pak. Itu membuat saya lagi iya juga. Tapi nggak apa-apa. Toh ini kan Tuhan yang menyuruh, bukan saya. Bukan gawe saya. Saya nggak terlalu terbebani, nggak pusing saya. Buat apa saya pusing? Saya nggak perlu stres. Buat apa saya stres? Kalau memang nggak bisa bangun ya sudah, nggak masalah. Saya nggak pusing. Sampai sekarang saya nggak pusing. Benar. Akhirnya berjalan lagi bulan apa itu? Bulan November. Karena berapa bulan jalan bikin tiang-tiangnya. Ada 39 tiang. Kuduk gede. Selesai. Berhenti lagi bulan Januari ini. Januari kemarin. Karena gak ada habis dananya. Lalu bulan Maret ini lagi mau mulai lagi. Karena ada dana lumayan. Hampir 400-an. Dari mana uang saya nggak tahu. Tapi kalau waktu Tuhan bekerja, ya Tuhan berkarya. Tuhan akan kita maju. Saya nggak putus. Kapan selesai saya nggak tahu. Tapi yang jelas, sebentar lagi lantai itu. Saya sudah ngomong sama jemaat. Nanti kita Natal, waktu kita ulang tahun gereja tahun kemarin, kita adakan di tempat itu. Saya sudah ngomong, oke, habis kita ulang tahun, kita akan bangun tiang-tiangnya. Bangun tiangnya. Saya sudah ngomong awal tahun kemarin. Nanti kalau kita Natal, kita sudah pakai lantai 2-nya. Semua bersorak. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tapi hebat juga. Kata amin itu memotivasi kita untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, bukan pada kemampuan kita. Jemaat punya uang? Enggak, saudara. Ya, jemaat Pangkal Pinang, ya, dengan Prabu Muli lebih kaya. Beneran, saudara. Saya serius. Karena kita bilang pendidikan. Oh, tanahnya katanya sudah ada tanah 1 hektar hampir. Betul nggak? Lebih dikit. Wah, itu artinya lebih kaya. Prabu Muli. Pertanyaan saya, kapan jemaat Tuhan mau bersehati untuk mengenai? Bukan karena situasi dan keadaan. Dengarkan suara Tuhan. Pasang telinga dan fokus kepada itu. Jemaat Pangkal Pinang pada waktu beli tanah dan memulai pembangunan lebih banyak jemaat Prabu Muli. Serius saya serius. Saya percaya kalau jemaat Tuhan di tempat ini memiliki kesehatian untuk mendengarkan suara Tuhan dan melangkah dengan suara Tuhan itu, maka dalam sekejap itu bisa terlaksana pembangunan. Amin. Kok semua termenung sih? Saya serius. Waktunya melangkah. Ayo, dengarkan suara Tuhan. Bersehati. Ya, pasang telinga kepada firman Tuhan. Jangan kepada keadaan yang dihadapi. Jangan kepada situasi yang sedang terjadi.
senang Bapak Palembang saudara. Hebat juga itu. Mereka sudah berpikir mau membangun, tapi tanahnya belum ada. Iya benaran serius. Mereka belum punya tanah tapi memikirkan untuk Prabu Muli sudah punya tanah. Kapan memikirkan bangunnya? Tapi saya percaya di dalam hati Bapak ini punya kerinduan yang sama. Amin. 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 Ayo. Saya percaya itu saudara. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dan Prabu Muli akan terjadi revival. Akan terjadi revival. Hari-hari ini saudara, Amerika digoncang oleh revival. Di Asbury College, dalam ibadah sederhana, Tuhan melawan mereka. Saya katakan kepada Pak Kardinal, tahun ini memang disebut tahun krisis, tapi tahun untuk menuai. Setiap kali ada krisis, di sana ada kesempatan untuk menuai. Kenapa? Orang berbondong-bondong mencari wajah Tuhan. Amin. Itu sebabnya jangan lihat krisisnya, tapi lihat peluang di sana. Peluang pekerjaan Tuhan yang sangat hebat di sana. Tuhan akan menyatakan sesuatu. Kalau saudara melihat krisis terus, saudara akan mengalami krisis. Tapi kalau engkau melihat di balik krisis, engkau akan mengalami terobosan. Amin. Karena dalam krisis ada tangan Tuhan berbunyi di sana untuk melakukan perkara yang hebat. Amin. Ini penting. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalimat terakhir, mari kita sama-sama baca. 3:21. Dengan iman yang tak tergoyahkan dan aktif kepada Allah satu-satunya sumber kekuatan, yang menjamin bahwa bila kita mendengarkan firman-Nya sebagai tuntunan untuk bertindak, maka kita akan hidup dengan damai sejahtera dan menggapai masa depan yang penuh harapan yang terbentang indah di hadapan kita. Amin. Amin. Bila iman tak tergoyahkan oleh keadaan yang dihadapi, bahkan iman itu aktif untuk terus percaya kepada Tuhan, sumber kekuatan dan satu-satunya sumber hidup yang menuntun engkau dalam setiap langkah demi langkahmu, yang menyertai, yang melindungi, yang menjagamu, yang membawa engkau kepada rancangan ilahi yang mulia, maka hidupmu akan mengalami damai